Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat wanita iblis itu dipukuli dengan mudahnya oleh seorang wanita berbaju putih, Ye Chen terkejut. Apa yang terjadi di dunia ini? Seorang wanita muncul tiba-tiba sangat kuat, dan kemudian Ye Chen mengarahkan pandangannya pada wanita kulit putih yang kuat dan tak terbatas di kehampaan. Dia seperti peri, penuh kemuliaan, dan bahkan setiap rambut diwarnai dengan cemerlang. Yang paling penting adalah wajahnya, yang tiada taranya, dengan mata jernih dan tanpa cacat. Apa asal-usul wanita ini dan garis darah keturunannya? Ye Chen bergumam sambil menatap wanita berbaju putih itu. Melalui mata roda abadi, Ye Chen melihat bahwa wanita berbaju putih itu mengenakan semacam kepemilikan ilahi yang kuat. Penglihatan yang indah itu memiliki awan laut, sungai para dewa, gambar negeri dongeng, dan dunia bunga. Ye Chen terpesona oleh pemandangan itu. Ketika Ye Chen kagum, wanita berbaju putih telah menyerang wanita iblis itu seperti cahaya putih suci. Wanita iblis terlihat sangat hancur. Dia tertegun dan terbang keluar oleh kipas angin. Sebelum dia menghentikan sosoknya, diserang lagi oleh wanita berbaju putih. Kau cari kematian. Wanita iblis itu berkata dengan dingin, wajahnya seperti es, lengan batu giok tiba-tiba bergetar, lautan darah, mengamuk ke arah wanita berbaju putih. Kecepatan wanita berbaju putih masih belum berkurang. Dia juga menyerang dengan telapak tangan dan menelan lautan darah. Melihat ini, wajah wanita iblis itu tiba-tiba menjadi jelek dan dengan cepat mundur. Boom! Bang! Saat pertempuran berkecamuk, raungan terdengar di seluruh dunia. Di satu sisi, seorang wanita iblis, menginjak lautan darah merah, di mana semua hantu menjerit dan berduka. Di belakangnya ada penglihatan neraka, yang merupakan lautan darah dari mayat, dan dia seperti penyihir Shuro, membuat orang menyeramkan. Di satu sisi, seorang wanita berbaju putih, dengan aura, kecantikan sucinya sangat menarik perhatian, dan penglihatan di belakangnya dijalin menjadi negeri dongeng yang indah. Mereka berdua wanita, dan dua-duanya kuat, harus mengatakan bahwa adegan pertempuran kedua wanita itu tidak menyenangkan biasa. Namun, kekuatan wanita iblis itu jelas jauh dari lawan wanita kulit putih. Dari awal hingga sekarang, ratusan pukulan telah berlalu, dan dia telah dipukuli oleh wanita kulit putih sejak awal. Lebih baik pergi. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dan lari. Di belakangnya, pertempuran antara wanita iblis dan wanita kulit putih masih mengejutkan, dan menarik banyak kultivator untuk menonton. Di sini, Ye Chen sangat cepat, tetapi Ye Chen tidak bergegas membantu Gu Santong. Karena tahu Gu Santong tidak mudah dikalahkan, dia akan bertarung sendirian dengan pemuda berambut darah. Yang terpenting, ada petir. Membantu pertempuran, dan pedang besi ajaib, menyelamatkan nyawa masih tidak masalah. Tujuan Ye Chen adalah kota kuno terdekat. Apa yang Ye Chen pikirkan adalah pergi ke kota kuno naga campuran untuk membersihkan sarang sekte Zhengyang. Di depannya, sebuah kota kuno yang megah telah terlihat. Aku tidak tahu apakah kedua wanita itu masih bertengkar. Dengan gumaman di hatinya, Ye Chen hendak berlari menuju kota kuno. Tentu saja, kakinya baru saja diangkat, ada serangan telapak tangan. Tangan giok itu memang kuat dan tak terbatas, menutupi langit dan bumi. Di telapak tangan, tampaknya masih bisa melihat banyak penglihatan indah yang terjalin,
telapak tangan yang begitu kuat yang membuat langit dan bumi gerhana. Ye Chen tiba-tiba berubah sangat, karena serangan telapak tangan menuju ke arah Ye Chen. Pikiran Ye Chen bergerak, mengeluarkan wadah besi, tergantung di atas kepalanya, armor kibawaan menutupi seluruh tubuh, dan banyak roh dikorbankan pada saat yang sama. Setiap kekuatan mekar terjalin. Kekuatan Ye Chen membentuk pertahanan dari serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan jatuh, dan wadah besi terbang di tempat. Kemudian, ada ratusan artefak yang tampaknya tidak mampu menahan paksaan serangan telapak tangan, atau meledak di tempat, atau jatuh ke dalam kehampaan. Di tempat, Ye Chen memuntahkan darah dan jatuh langsung dari atas, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Itu adalah wanita berbaju putih tadi. Ye Chen berdiri dan sepertinya mengenali siapa yang menembaknya dan menyakitinya. Benar saja, begitu kata-katanya jatuh, kekosongan itu berputar sedikit. Bayangan putih perlahan keluar, berdiri di langit entah dari mana, suci dan tak bernoda, seperti dewa 9 hari, tanpa menimbulkan debu. Ye Chen berkata, "Senior, kita tidak memiliki kebencian di masa lalu, tidak ada balas dendam di masa lalu, apa artinya ini Anda menyerangku?" Ye Chen menatap dingin wanita berbaju putih itu. Apa penguasa Yan Huang benar-benar pelupa? Wanita berbaju putih berbicara untuk pertama kalinya, dengan sedikit kedinginan, tetapi suaranya sangat menyenangkan. Mendengar itu, mata Ye Chen sedikit menyipit. Sekarang, Ye Chen pada dasarnya telah menentukan bahwa wanita berbaju putih ini akan datang kepadanya, bahkan dia tahu identitas penguasa Yan Huang. Jelas tidak sesederhana itu untuk memikirkan hal-hal di sini. Ikutlah denganku, wanita berbaju putih menatap Ye Chen, kata-katanya ceroboh. Ye Chen berkata, "Aku tidak tahu siapa Anda dan kenapa harus mengikuti Anda." Ye Chen secara alami tidak akan patuh. Meskipun seorang wanita berbaju putih kuat, Ye Chen bukan orang lemah. Ada kekuatan yang cukup untuk bertarung. Selain itu, bahkan jika Lei Yan dan Feng Ji dikalahkan, bukankah masih akan ada jurus terlarang mata roda abadi yang sombong? Dengan kartu truf ini, Ye Chen penuh percaya diri. Ikuti aku akan memberitahumu secara alami. Wanita berbaju putih melirik Ye Chen, membuat Ye Chen agak terkejut bahwa wanita berbaju putih menatapnya dengan tatapan aneh, dengan sedikit kedinginan dan sedikit kesal. Melihat tatapan aneh itu, Ye Chen menggaruk kepalanya tanpa sadar dan sangat tertekan. Maukah kamu memikirkannya? Ikuti aku dengan patuh atau aku akan menangkapmu. Saat Ye Chen bergumam, wanita berbaju putih memeluk tangannya di dadanya, menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan terkekeh dari sudut mulutnya. Yang terdengar hanyalah kesembronoan Ye Chen, tatapannya tertuju pada wanita berbaju putih, dan Ye Chen berteriak, "Itu di belakang besar sekali." Mendengar itu, wanita berbaju putih berbalik ke belakang, dan melihat di belakang tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, wanita berbaju putih mendapati dirinya dipermainkan, pipinya memerah, matanya melebar, dan dia melihat ke bawah. Namun, Ye Chen tidak lagi di bawahnya, dan telah menjauh ribuan kaki jauhnya. Kecepatan pembukaan benar-benar tidak tertutup, dan seluruh tubuh seperti manuver seperti dewa melintasi langit. Berani bermain denganku. Wanita berbaju putih itu sangat cemas sehingga dia segera mengambil langkah, mengangkangi ratusan kaki, dan langsung pergi ke Ye Chen untuk mengejarnya. Boom! Gemuruh. Segera, langit dan bumi menjadi hidup kembali. Ye Chen melarikan diri,
tetapi gunung di belakangnya runtuh satu demi satu. Wanita berbaju putih itu sangat cepat, meski kecepatannya, yang berada di luar jangkauan. Pada beberapa kesempatan, Ye Chen hampir ditangkap oleh wanita berbaju putih. Anda benar-benar gila, aku telah menipumu untuk mengacaukanmu tetapi semakin mengejar. Ye Chen, yang melarikan diri, terkadang berbalik dan berteriak. Berani memarahiku? Tunggu aku menyusulmu dan merobek mulutmu. Wanita berbaju putih mengertakkan gigi dan tampak seperti cahaya putih, melintasi sepanjang jalan, bahkan ruangnya terdistorsi. Ye Chen berteriak, memarahimu, aku akan memarahimu, dasar orang gila. Wanita berbaju putih berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu harus menyusulku, aku tidak takut. Dunia yang luas, diselimuti kegelapan, luar biasa gelisah. Ye Chen benar-benar dikejar lebih dari 10.000 mil. Bagaimanapun, Ye Chen dipenjara dalam kehampaan oleh seorang wanita berbaju putih dengan kekuatan magis yang besar. Di tanah, di lubang besar yang dalam, Ye Chen merangkak dengan malu, dan ketika Ye Chen melihat ke atas, Ye Chen melihat tangan giok kristal jatuh dari langit, dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Aku tidak menunjukkan kekuatan, kamu adalah tikus. Ye Chen mengutuk, dan memanggil Lei Yan dan Feng Yan sekaligus, dan mereka bekerja sama, satu pukulan, satu telapak tangan, dan mematahkan tangan giok kristal ke langit. Jenderal kematian mayat hidup. Pada malam hari, suara terkejut datang dari wanita berbaju putih, dan dia sepertinya mengenalinya. Di sisi lain, Ye Chen telah menginjak galaksi emas dan naik ke langit ketiadaan, memegang cambuk di satu tangan, dan memegang pedang naga di satu tangan. Darah emas yang mengerikan, meniup rambut hitamnya, melayang ke langit, mengesankan megah. Tubuh kaisar kuno, wanita berbaju putih itu mengerutkan kening sejenak, terkejut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran bocah ini memiliki tubuh kaisar kuno. Hari ini sepertinya perlu membersihkan wanita yang gila hari ini. Di seberangnya, Ye Chen memarahi dan memarahi. Baru saja, Ye Chen belum tahu mengapa wanita berbaju putih mengejarnya. Wanita berbaju putih mencibir, hanya mengandalkan dua mayat hidup. Wanita berbaju putih mendengus, melangkah maju, melintasi ratusan kaki, dan menyerang Ye Chen. Segera, Lei Yan dan Feng Yan menyerang. Wanita berbaju putih itu sangat kokoh, dan Lei Yan terbang dengan satu telapak tangan, dan Feng Yan terbalik dengan telapak tangan belakang. 8 tebasan malapetaka. Di wajahnya, Ye Chen telah bangkit dari langit, bilah naga berdengung, dan puluhan kaki bilah emas terbelah. Bilah cahaya ini bersinar keemasan, dan sangat menyilaukan di malam yang gelap, dan kekuatannya tidak biasa. Sama sekali. Kamu masih jauh untuk melawanku. Wanita berbaju putih masih renyah dan jernih, tangan gioknya jernih, dan gerakannya tampak biasa, tetapi mengandung banyak metode rahasia. Serangan tebasan 8 malapetaka Ye Chen, dihancurkan oleh seorang wanita berbaju putih dan terbang dengan telapak tangannya. Dia bahkan membalikkan selusin di kehampaan untuk menghentikan tubuhnya. Lengannya mati rasa. Tiba-tiba kehilangan kesadaran. Mulut Ye Chen sedikit berdarah. Kembalilah bersamaku dengan patuh, atau kamu akan menderita. Suara wanita berbaju putih sangat lucu, dan tetap cantik. Tangkap aku jika kamu memiliki kekuatan. Ye Chen mengutuk, tidak pernah mundur, masih menyerang dengan tebasan 8 malapetaka. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan keras. Wanita berbaju putih melangkah maju, lengan giok melambai,
dan tangan besar yang menusuk batu mengangkat Ye Chen ke langit. Ye Chen menukik turun dari langit, dan pedang Crimson meledak di tangannya, yang berisi kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Ye Chen sendiri seperti dewa emas, berlari di langit, mengalahkan pedang, menunjuk langsung ke wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih bergumam, kekuatannya tidak lemah, tapi jalanmu jauh dari sempurna. Wanita berbaju putih melirik kehampaan, dan kembali terbang menuju Ye Chen. Pedang Ye Chen mengelilingi di timur, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Ketika Ye Chen menyerang di depan seorang wanita berbaju putih, Ye Chen hanya memiliki sedikit kekuatan. Ya, wanita berbaju putih mengulurkan dua jari giok dengan santai, mencubit pedang Ye Chen, dan kemudian menjentikkan sedikit. Ye Chen terkejut dan lengannya sakit. Juga, Ye Chen mendengus, dengan tangan kiri melemparkan cambuknya, dan menabrak wanita berbaju putih itu. Tembakan wanita kulit putih itu masih biasa saja, dan tangan giok menamparkan cambuk. Boom! Ye Chen membanting tangan giok wanita berbaju putih itu dengan kuat. Apa? Seperti dalam imajinasi, jiwa wanita berbaju putih terluka, dan seluruh kepalanya berdengung. Jelas, dia tidak mengharapkan cambuk besi hitam dan kekuatan aneh menghantam jiwa. Pada saat wanita berbaju putih itu kesakitan jiwanya, Ye Chen menggerakkan cambuk besi lagi, dan cambuk menghantam wanita kulit putih itu kembali. Hal berikutnya yang bisa terdengar adalah teriakan dan jeritan. Ye Chen mengguncang cambuknya, dan sementara wanita berbaju putih itu masih dalam keadaan vertigo, karena terus-menerus terpukul oleh cambuk besi. Itu adalah momen kecerobohan dan kesalahan besar. Wanita berbaju putih kehilangan pijakan. Meski dengan kekuatan kultivasinya, dan dia menjadi malu untuk sementara waktu. Segel dia. Dengan teriakan Ye Chen melambaikan tangannya untuk mengeluarkan wadah besi dan mengurung wanita berbaju putih itu di dalam wadah besi. Wanita kulit putih itu disegel dalam wadah besi, dan Ye Chen mengambil cambuk. Setelah 3 napas, jiwa tertegun wanita berbaju putih secara bertahap memulihkan kesadarannya, dan ketika dia melihat bahwa dia disegel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Ye Chen, "Lepaskan aku atau kau akan tahu akibatnya." Aduh! Ye Chen mengerutkan lidahnya. Anda dalam keadaan tersegel, tapi masih mengancamku. Sepertinya Anda belum mengetahui situasinya. Apakah kau tahu siapa aku? Wanita berbaju putih mendengus dingin. Saya tidak peduli siapa Anda. Ye Chen melangkah maju, pertama-tama membalikkan wanita berbaju putih, lalu dengan sadar mengambil tas penyimpanan wanita berbaju putih, dan bahkan aksesori pada wanita berbaju putih dirampok semuanya. Wah, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Semua harta diambil oleh Ye Chen. Gadis berbaju putih itu putus asa, menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Wanita berbaju putih berteriak, "Kau perampok sialan mengambil barang-barangku." Ye Chen berkata, "Aku ini masih terlalu baik untukmu, jika tidak, aku pasti sudah melepas semua bajumu." Ye Chen tidak menjawab, tetapi Ye Chen menyentuh dagunya, dan menatap wanita berbaju putih dengan seringai di wajahnya. Kelihatannya cantik, tidak buruk untuk dibawa pulang untuk dijadikan istri, dan aku tertidur di malam hari dan merasa luar biasa. Apa? Setelah mendengar ucapan Ye Chen, wanita berbaju putih itu langsung gila. Jika penjara dibebaskan saat ini, dia akan bergegas dan membunuh Ye Chen. Mengenai ini, Ye Chen mengabaikannya secara langsung,
dan melambaikan tangannya untuk membawa wanita kulit putih itu, dan kemudian tidak lupa memberkati 9 segel. Sebagai wanita kulit putih, dia tidak bisa menembus larangan dari wadah besi. Setelah itu, Ye Chen bertepuk tangan dan berjalan ke satu sisi. 3 jam kemudian, Ye Chen muncul lagi di kota naga campuran kuno. Pada saat ini, malam sudah dalam, dan kota kuno naga campuran yang kacau menjadi jauh lebih tenang. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen memakai jubah hitam, terjun ke dalam kehampaan, dan kemudian menyelinap ke sarang sekte Zhengyang, Paviliun Kuno Changlong. Paviliun Kuno Changlong di malam hari sangat sunyi, dan tidak ada bayangan. Setelah Ye Chen berkeliaran sebentar, Ye Chen tidak menemukan kelainan apapun, yang membuka mata roda abadi dengan samar. Setelah memindai, Ye Chen menemukan misteri Paviliun Kuno Changlong. Ada juga ruang kecil di ruang itu. Ye Chen bahkan bisa melihat 2 sosok berdiri di dalamnya melalui ruang kecil. Salah satunya adalah Nangong Chang dan yang lainnya adalah Yang Yan. Terdengar diskusi. Begitu banyak yang telah dikumpulkan oleh kita, dan kali ini ketika kembali, leluhur sekte Zhengyang pasti sangat senang. Yang Yan mengumpulkan beberapa tas penyimpanan, dan ekspresinya juga melampaui kata-kata. Aku tidak bisa menunggu lagi, ingin segera kembali ke sekte Zhengyang. Nangong Chang dengan lembut mengusap janggutnya. Kalian tidak perlu kembali. Begitu kata-kata Nangong Chang jatuh, pintu dibuka oleh Ye Chen. Pintu dibuka oleh Ye Chen.